Selamat pagi, siang, atau malam. Pada kesempatan video kali ini, saya beserta kelompok saya yang terdiri dari saya itu sendiri yaitu Billy, yang kedua ada Stephen Tan, ketiga ada Alfredo Derianto, dan yang keempat adalah Luntan Gunawan. Nah, pada kesempatan video kali ini kami ingin membahas mengenai paradigma pajak modern antara legitimasi negara dan beban sosial masyarakat. Nah, sebelum itu, saya akan menjelaskan kepada audiens mengenai gambaran pajak. Pajak merupakan salah satu instrumen terpenting dalam kehidupan bernegara. Melalui pajak, pemerintah memperoleh sumber pendanaan untuk menjalankan pembangunan, menyelesaikan pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, di tengah perkembangan ekonomi modern, pajak sering menjadi perdebatan. Sebagian pihak menganggap pajak sebagai bentuk legitimasi negara yang sah, sementara sebagian lainnya melihat pajak sebagai beban sosial yang ditanggung masyarakat. Untuk memahami persoalan ini secara lebih mendalam, saya telah meminta pandangan dari beberapa narasumber yang tidak lain adalah anggota kelompok saya sendiri dan saya selaku moderatornya. Tidak perlu basa-basi lagi, langsung kita simak penjelasan berikut. Oke, berurutan. Saya ingin meminta pendapat Anda melalui perspektif negara. Lutan, sebagai pihak yang melihat dari perspektif negara, mengapa pajak dianggap sangat penting dan bagaimana pajak dapat menjadi bentuk legitimasi negara dalam menjalankan pembangunan? Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang berfungsi untuk membiayakan berbagai kebutuhan publik. Hampir seluruh program pembangunan mulai dari pembangunan jalan, pembangunan jembatan, sekolah, rumah sakit hingga berbagai bentuk sosial bertanggung pada penerimaan pajak tersebut. Dari perspektif negara, pajak bukan sekadar kewajiban finansial masyarakat, melainkan bentuk partisipasi warga negara dalam pembangunan nasional. Ketika masyarakat membayar pajak, mereka secara tidak langsung ikut berkontribusi dalam penyediaan finansial yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tersebut. Dalam teori kontrak sosial, negara memperoleh legitimasi untuk memungut pajak karena memiliki tanggung jawab untuk membangun perlindungan, pelayanan, dan kesejahteraan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pajak dapat dipandang sebagai bentuk kerjasama antara negara dan masyarakat untuk mencapaian tujuan bersama. Meski sering dianggap membebani, pajak tetap menjadi instrumen yang sangat penting karena tanpa adanya pajak, kemajuan negara dalam menjalani pembangunan sangat terbatas. Oleh sebab itu, keberadaan pajak pada dasarnya merupakan salah satu fondasi utama dalam keberlanjutan sebuah negara modern. Oke teman-teman, jadi kita sudah membahas perspektif negara. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan
perspektif masyarakat yang akan dijelaskan oleh Stephen Tan. Oke, Bro Ayah. Nah, sebelumnya kan saya sudah bertanya kepada Bro Luntan Gunawan mengenai perspektif dari negara. Nah, selanjutnya saya akan menanyakan perspektif masyarakat mengenai pajak kepada Bro Stephen Tan atau Ayah. Nah, Stephen Tan, sebagai perwakilan perspektif masyarakat, mengapa masih banyak masyarakat yang memandang pajak sebagai beban sosial, meskipun pajak memiliki peran penting dalam pembangunan? Dari sudut pandang masyarakat, pajak memang dipahami sebagai sesuatu yang penting. Namun, dalam praktiknya, tidak semua orang merasakan manfaat pajak secara langsung. Hal inilah yang sering menimbulkan persepsi bahwa pajak merupakan beban sosial. Di tengah meningkatnya biaya hidup, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan berbagai tekanan ekonomi lainnya, kewajiban membayar pajak sering dianggap sebagai tambahan pengeluaran yang harus ditanggapi masyarakat. Kondisi tersebut, selain faktor ekonomi, terdapat pula faktor kepercayaan masyarakat melihat adanya kasus korupsi, penyalahgunaan anggaran, atau ketimpangan pembangunan. Muncul pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan dana pajak yang telah mereka bayarkan. Akibatnya, sebagian masyarakat mulai meragukan apakah pajak benar-benar digunakan untuk kepentingan publik atau tidak. Oleh karena itu, yang sebenarnya menjadi persoalan bukanlah keberadaan pajaknya, melainkan bagaimana pemerintah dapat menunjukkan bahwa pajak dikelola secara transparan, adil, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ketika kepercayaan masyarakat meningkat, maka persepsi pajak sebagai bebas sosial juga akan berkurang. Oke Bro Ayah, terima kasih atas penjelasannya. Dan sekarang kita sudah mengetahui beberapa perspektif, yaitu dari perspektif negara dan perspektif masyarakat. Nah, dan selanjutnya kita akan membahas perspektif akademis yang akan dijelaskan oleh Alfredo Derianto. Bro Dery, sebagai pihak yang menilai dari perspektif akademis, bagaimana Anda memandang perdebatan antara pajak sebagai legitimasi negara dan pajak sebagai beban sosial masyarakat? Jika dilihat dari perspektif akademis, kedua pandangan tersebut sebenarnya memiliki dasar yang kuat. Negara membutuhkan pajak sebagai sumber pembiayaan untuk menjalankan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan. Tanpa pajak, negara akan mengalami kesulitan dalam menyediakan pelayanan publik secara optimal. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki hak untuk memperoleh manfaat yang sebanding dengan kontribusi yang mereka berikan melalui pajak. Ketika manfaat tersebut tidak dirasakan secara nyata atau ketika terjadi masalah dalam pengelolaan anggaran, masyarakat cenderung memandang pajak sebagai bahan beban sosial. Karena itu, fokus utama seharusnya bukan pada perdebatan apakah pajak merupakan legitimasi negara atau beban sosial. Fokus yang lebih penting adalah bagaimana menciptakan sistem perpajakan yang adil, transparan, akuntabel, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam paradigma perpajakan modern, keberhasilan sistem pajak tidak hanya diukur dari besarnya penerimaan negara, tetapi juga dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Semakin tinggi kepercayaan tersebut, semakin tinggi pula tingkat
kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Baik, Bro Dery, terima kasih atas penjelasan yang sudah Bro berikan. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan kan beberapa perspektif, yaitu ada perspektif negara, perspektif masyarakat, dan perspektif akademis. Nah, dari berbagai pandangan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki dua dimensi yang berkaitan. Bagi negara, pajak merupakan sumber utama pembangunan dan bentuk legitimasi dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Sementara bagi masyarakat, pajak dapat menjadi beban sosial apabila tidak diimbangi dengan transparansi, keadilan, dan manfaat yang nyata. Oleh karena itu, tantangan utama sistem perpajakan modern bukan hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat melalui tata kelola yang baik dan bertanggung jawab. Saya Billy beserta kelompok mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat atau menyimak video kami, dan mohon maaf jika ada kesalahan atau pengucapan kata yang salah dari penjelasan yang sudah kami berikan kepada teman-teman. Baik, sekian dari kelompok kami. See you next time. Bye-bye.